Salam Budaya. Yang saya hormati ketiga pembicara yang telah hadir di tengah-tengah kita pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama ada Bapak Amin Wangsitalaja, sastrawan sekaligus Ketua JPK, Jaringan Penulis Kalimantan Timur. Dan yang kedua ada Ibu Irma Surya Hanum, akademisi, dosen Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman. Dan yang ketiga ada Ibu Norma Atikasari, akademisi, dosen Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman. Dan saya ucapkan terima kasih kepada ketiga pemateri, pembicara webinar pada siang hari ini telah berkenan menjadi pembicara dan mengisi diskusi siang hari ini yang cukup bermakna. Salam penuh cinta dan kasih sayang tentunya bagi seluruh peserta yang hadir pada kesempatan siang hari ini bergabung dengan webinar kita. Yang webinar pada kesempatan hari ini merupakan webinar series, sehingga nanti ada kegiatan webinar selanjutnya yang diharapkan akan selalu diikuti oleh seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Webinar pada siang hari ini diselenggarakan oleh komunitas Kata Mahakam. Komunitas Kata Mahakam merupakan komunitas yang bergerak dalam bidang literasi, pendidikan, pengabdian masyarakat yang berbasis kebudayaan di Kalimantan Timur. Jadi dalam komunitas ini kita bersama-sama berusaha mengembangkan aspek kebudayaan, pendidikan sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat, khususnya di wilayah Kalimantan Timur. Nah, pada kesempatan siang hari ini, webinar pertama kita, series pertama, akan diisi dengan tema yang sangat menarik, ya, terutama pada masa-masa pandemi. Dan ternyata dalam masa pandemi ini banyak sekali masyarakat, terutama di Kalimantan Timur, yang mengisi waktu dengan berbagai macam hal ataupun aktivitas. Nah, kadang banyak sekali masyarakat yang merasa bosan dengan aktivitas tersebut dan membutuhkan adanya sebuah sarana dalam upaya bentuk hiburan atau menghibur yang sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat Kalimantan Timur. Nah, salah satu hiburan tersebut dapat diwadahi dalam bentuk sastra, sesuai dengan fungsi sastra sebagai sarana menghibur. Nah, ternyata sebagai sarana menghibur, sastra juga dapat menjadi sebuah sarana katarsis atau pemurnian dan juga sebagai sarana kontemplasi atau perenungan bagi manusia, terutama selama masa-masa pandemi saat ini. Dan itu menjadi bagian dari tema webinar kita pada kesempatan kali ini, yaitu salah satu dari karya sastra, yaitu sajak, ya, sebagai media katarsis dan kontemplasi di tengah pandemi. Bagaimana menyikapi sajak sebagai media penyucian, pemurnian, dan juga perenungan bagi manusia. Dan sebelumnya saya juga akan menyampaikan bahwa webinar kali ini akan kami rekam sebagai bahan dokumentasi ilmiah. Dan rekaman ini akan kami unggah dalam laman YouTube Kata Mahakam. Jadi saya minta agar nanti para peserta yang hadir pada kesempatan kali ini dapat memberikan informasi kepada teman-teman yang belum mengikuti acara webinar pada kesempatan kali ini atau berhalangan dapat melihat, ya, kegiatan kita pada siang hari ini melalui kanal YouTube Kata Mahakam. Nah, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan, saya tidak akan berpanjang lebar, karena ketiga pembicara dan pemateri pada kesempatan siang hari ini sudah siap tampaknya, dan ketiga orang tersebut merupakan pakar-pakar di bidang sastra dan akademisi sastra, yang tentunya akan kita nantikan pendapat, ulasan, ataupun gagasan yang akan disampaikan terkait dengan tema pada kesempatan siang hari ini. Dan kepada setiap pembicara akan saya berikan waktu 10 menit untuk menyampaikan gagasan, ulasan, ataupun pembahasannya.
Nah, untuk yang pertama, saya berikan kesempatan kepada yang paling ganteng di sini ya, Bapak Amin. Ya Pak Amin, sudah siap ya Pak untuk menyampaikan gagasan ulasan terkait dengan materi pada kesempatan kali ini. Ya. Bapak Amin Wangsitalaja, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Pak Indra ya. Ya, kita bicara pada sesi webinar kali ini tentang sajak sebagai media katarsis dalam konteks pandemi. Tadi sedikit sudah disinggung apa itu katarsis, dan saya kira nanti mungkin katarsis dalam ranah sastra itu di sini ada dua akademis kita, Wan Irma dan Wan Nurma. Mungkin bisa nanti menjelaskan apa sih itu katarsis menurut sastra gitu ya. Tapi secara umum mungkin mudah-mudahan teman-teman yang bergabung di seminar kali ini sudah punya gambaran lah atau common sense apa itu katarsis, utamanya di dalam konteks kita membaca karya sastra gitu ya. Dan kalau teman-teman yang pernah kuliah sastra dasar kan, kalau katanya kalau menurut Roman Ingarden itu kan katarsis kan merupakan lapis yang paling terakhir dari karya sastra gitu ya. Ketika kita dapat melakukan penyucian diri atau pembaruan rohani. Di psikologi kalau katarsis itu katanya cuma pelepasan emosi ya. Baik, tentang katarsis saya kira juga jadi bisa jadi katarsis itu dilakukan oleh karya sastra itu sendiri, tapi juga dipengaruhi oleh kita sebagai pembaca. Storage kita, wawasan kita, ilmu pengetahuan pada bagaimana kita bisa mendapatkan katarsis dari sebuah teks gitu ya. Misalnya kita merespon sebuah humor misalnya, merespon sebuah humor, satu dengan orang lain akan berbeda. Ketika ada humor terlontarkan, saya mungkin tertawa, tapi mungkin Bu Irma tidak tertawa. Nah, mungkin karena ini tingkat katakanlah mungkin kecerdasan humornya mungkin berbeda. Sementara mungkin di satu sisi ketika ada humor, mungkin humor-humor slapstick, humor-humor yang misalnya ada laki-laki berpenampilan perempuan, mungkin saya tidak tertawa. Itu humor-humor yang banyak berlaku di media-media kita ya, di tayangan-tayangan kita di televisi dan lain sebagainya, humor-humor slapstick, humor-humor ya kayak seperti itu. Ada host yang laki-laki tapi dia berpenampilan perempuan misalnya, itu banyak yang tertawa. Padahal itu humor yang ya katakanlah udah slapstick, udah biasa gitu. Nah, ini juga artinya tingkat kecerdasan pembaca juga akan berpengaruh pada untuk bisa katarsis memahami sebuah teks itu. Itu misalnya konteks teks humor. Jadi macam-macam ya. Jadi teks itu sendiri memang kita harapkan atau dari sudut sastra mungkin ya yang teks yang tinggi lah yang akan membawa katarsis ke tingkat yang lebih tinggi gitu ya. Tapi itu tadi, itu juga tergantung dengan pembacanya. Ketika teks tinggi tapi pembacanya tidak sampai, sama seperti tadi humor yang tinggi, kalau pembacanya tidak sampai, akhirnya juga tidak tertawa. Teks yang tinggi, ketika pembacanya horizon harapannya tidak mencapai kepada teks tersebut, mungkin juga tidak bisa mencapai katarsis. Sementara teks-teks yang populer, yang rendah, mungkin dari situ mungkin juga bisa mendapatkan katarsis, si pembaca juga mungkin saja. Jadi belum tentu teks yang rendah juga tidak menghasilkan katarsis, karena itu juga teks rendah mungkin bagi pembaca yang berselera rendah, disitulah dia akan bisa mencapai katarsisnya gitu. Sedikit Ibu, bukan soal sastra. Saya punya seorang teman, dia itu tukang mabuk dan dia pecandu narkoba gitu ya. Nah, tapi dia pernah suatu saat dia tukang mabuk, pecandu narkoba, tetapi dia juga
tidak sholat, tapi dia masih mau Jumatan gitu, masih mau Jumatan. Lah suatu ketika dia Jumatan, dia membaca di majelis Jumat itu kadang-kadang dibagikan lembar Jumat gitu ya, dibagikan lembar Jumat. Dia membaca di situ satu teks yang mungkin menurut orang yang itu teks yang biasa, teks yang kadar puitiknya juga tidak tinggi. Teks itu kira-kira bunyinya adalah bahwa orang yang mabuk itu semua amal kebaikannya tidak akan diterima oleh Allah. Itu teksnya seperti itu. Teks yang sangat sederhana, sangat klise. Tapi bagi teman tadi, itu ternyata dia mendapatkan katarsis dari teks tersebut. Teks yang sangat lugu itu. Dia katarsis. Dia berpikir, oh, kalau orang yang mabuk semua amal kebaikannya tidak diterima, berarti semua amal kebaikanku tidak akan diterima. Padahal dia merasa ketika dia merasa banyak melakukan kebaikan pada orang lain. Nah, sejak saat itulah dia kemudian langsung sama sekali tidak mabuk dan langsung sama sekali dia bisa menghindari narkoba. Ini padahal ini hanya dari satu teks yang sederhana, satu teks yang lugu. Nah, artinya ya itu barangkali contoh katarsis dan kita juga di konteks lain kita juga tidak meremehkan bahwa teks yang sederhana itu tidak bisa membuat kita katarsis. Ternyata teks yang sederhana juga bisa membuat seseorang dia melakukan pembaruan rohani. Seperti yang kasus teman saya tadi, hanya dari satu teks dari lembar Jumat, itu dia bisa mengubah hidup dia yang tadinya pecandu narkoba, tadinya pemabuk, langsung hilang sama sekali. Itu kita bicara katarsis. Kemudian kita masuk ke karya Sajak sebagai media katarsis. Nanti mungkin Bu Irma dan Bu Norma mungkin akan menjelaskan dari sisi yang lain. Cuman saya ingin membahas bahwa memang event-event tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu itu sering kita jadikan untuk kita respon, kemudian kita lahirkan puisi-puisi. Dalam bahasa sederhananya, banyak event-event yang kemudian dengan atau peristiwa-peristiwa yang kemudian dengan itu penyair mengumpulkan karya yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Misalnya dulu ketika ada tsunami di Aceh, kemudian muncullah buku Mahaduga Aceh, buku puisi tentang empati kita kepada gempa Aceh. Kemudian ketika di Jogja ada tsunami Aceh. Kemudian ketika di Jogja ada gempa, muncullah buku Jogja 5,9 skala Richter. Ini puisi yang merespon peristiwa gempa di Jogja. Itu hanya dua contoh saja, artinya bahwa Sajak itu bisa kita gunakan untuk merespons sesuatu, untuk merespon fenomena sosial yang terjadi, atau baik itu peristiwa alam ataupun event-event tertentu. Bisa juga misalnya kita ada kumpulan sajak yang itu misalnya tentang kenangan Jogja, atau kumpulan sajak tentang kenangan indah. Itu berarti kita event. Ini kemudian konteks kita sajak ke pandemi. Itu tadi ada dua contoh. Dan gempa di Jogja, muncullah kumpulan puisi yang berisi tentang empati para penulis terhadap pandemi, terhadap peristiwa bencana alam. Nah sekarang kalau konteks bicara kita kan pandemi, sekarang ada wabah COVID ya. Ini masih berapa menit? Nanti dipotong saja kalau memang sudah waktunya habis. Saya ingin yang ingin saya respons bahwa sah-sah saja kita kemudian menghadirkan sajak atau puisi yang sebagian orang menganggapnya latah gitu ya. Mentang-mentang ada tsunami, kemudian kita membuat puisi tentang tsunami. Mentang-mentang ada gempa, kemudian kita membuat kumpulan puisi tentang gempa. Mentang-mentang ada corona, kemudian kita melahirkan puisi tentang corona. Beberapa orang mungkin agak dalam bahasa kasarnya mungkin sinis dengan hal tersebut. Tapi bagi saya ini adalah sah-sah saja dan saya kira tetap yang kita pegang adalah bahwa penyair itu
melakukan sublimasi terhadap pengalaman yang dia tangkap, apapun itu ya. Masukan yang kita tangkap, bacaan kita, realitas kehidupan, peristiwa-peristiwa itu kita tangkap dan kita lakukan sublimasi sehingga nanti kita lahirkan sebuah karya yang dengan karya itu hasil dari sublimasi kita menangkap peristiwa, menangkap event, menangkap bacaan, menangkap ilmu pengetahuan. Itu kemudian kita sampaikan kepada pembaca. Jadi menurut saya seandainya kita merespon itu ya mungkin orang mengatakan latah, tapi itu sah-sah saja dan ada kemungkinan tetap lahir dari puisi-puisi yang bagus dari sajak yang lahir dari event tersebut, sajak yang lahir dari konteks tersebut ya. Nah kemudian tentu ada kiat-kiat bagaimana ketika kita melahirkan sajak merespon situasi itu supaya tetap sebagaimana mungkin sebagaimana bisa kita tetap hadirkan sajak yang juga yang tidak sekedar latah itu, tidak sekedar apa ya pokoknya konsep kita menulis adalah kita menghadirkan kebaruan dalam cara ucap dan juga kebaruan dalam apa yang kita ucapkan, itulah kita bisa menghadirkan sisi-sisi yang kira-kira itu apa ya, memberikan sesuatu pada orang lain. Dan salah satunya itu adalah bagaimana kita bisa menghadirkan sesuatu yang itu berbeda dari apa yang sudah umum diketahui oleh orang. Taruhlah begini, konteks misalnya ada bencana tsunami, ada bencana gempa, sekarang juga ada bencana atau pandemi corona ini. Kita bisa bandingkan dengan di jurnalistik, itu kan ada namanya news dan ada yang namanya feature gitu ya. Ada news, ada feature. News itu berita, itu dia menyampaikan apa saja yang memang terjadi. Ketika ada peristiwa kecelakaan, ya itu yang peristiwanya itu yang diberitakan, siapa korbannya, kecelakaan antara apa dengan apa, jam berapa dan sebagainya. Kemudian maka sebagai sajak kita harus mengambil sisi feature-nya, jangan sisi news-nya, jangan sisi beritanya gitu ya. Sisi feature dari sebuah peristiwa kecelakaan atau tabrakan misalnya itu bisa macam-macam. Bisa sesuatu yang tidak kita duga. Seorang wartawan bisa menulis feature tentang merek mobil yang menabrak motor misalnya. Merek mobilnya apa dan kenapa misalnya, boleh jadi dia mengulas tentang akhirnya dia masuk ke fenomena merek-merek mobil itu kaitannya dengan gengsi misalnya, atau kaitannya dengan apakah dengan psikologi orang yang mengendarai mobil tersebut. Nah, mungkin bisa jadi ketika seseorang mengendarai mobil dengan cc yang rendah, dengan merek yang rendah, dia kemudian tidak percaya diri sehingga dia menjadi agak mengebut dan akhirnya menabrak seseorang, bisa jadi. Beda dengan misalnya dia mengendarai mobil yang keren, yang cc-nya tinggi, dia mungkin akan berjalan pelan-pelan karena supaya orang-orang melihat bahwa dia punya mobil yang mahal. Itu misalnya, ini feature. Jadi dari peristiwa tabrakan ternyata yang lahir justru tulisan tentang merek mobil. Begitu juga kita saja jangan hanya melihat dari sisi news saja tentang tsunami, tentang gempa, tentang corona misalnya. Jangan hanya berbicara tentang berita di seputar corona. Tapi apa sih? Kita ambil sesuatu yang mungkin barangkali di luar dugaan orang, yang itu kemudian kita sampaikan, dan sehingga nanti ketika lahir sajak itu ada sesuatu yang bisa memungkinkan orang mencapai jalan untuk menjadi katarsis karena dia mendapatkan sesuatu yang atau yang membuat dia bergidik gitu. Saya kira itu dulu, kalau mungkin sudah sekitar 10 menit. Oke, nanti kita teruskan dengan diskusi lagi. Baik, Pak Amin. Tadi menarik apa yang disampaikan Pak Amin, bahwa ternyata dari sajak itu dapat memiliki beragam pencerapan tergantung bagaimana individu tersebut
mencerapi dari karya sastra yang muncul di tengah pandemi. Dan yang menarik Pak Amin di sini, saya mungkin sedikit memantik nanti kepada peserta untuk bertanya bahwa banyak sekali ragam dari sajak yang muncul juga merupakan sarana dalam media kontemplasi ataupun katarsis yang tadi Bapak Amin katakan dalam misalkan teks khotbah Jumat yang dapat merubah seseorang ya Pak. Nah tentu dalam sajak juga ada bentuk syair misalkan ataupun ada salah satu yang mungkin kita kenal ada solawat Nabi, di mana solawat ataupun syair itu kan juga merupakan bagian dari sajak yang dimana teksnya itu dapat menjadi sebuah sarana katarsis ataupun sarana kontemplasi, perenungan. Dan ini yang mungkin nanti akan kita bahas salah satunya juga dari apa yang disampaikan Pak Amin menjadi sebuah bahasan yang menarik yang nanti mungkin bisa ditanyakan oleh pembaca lebih lanjut tentunya. Nah, terima kasih Pak Amin. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada salah satu praktisi sastra juga, Ibu Irma Surya Hanum. Nah, beliau juga salah satu akademisi, praktisi, ya, dan juga sudah sering bergelut di dunia sajak. Dan di beberapa pekan terakhir, saya mendengar kabar beliau mendapatkan salah satu juara dalam lomba penulisan puisi ya Bu. Nah, nanti mungkin Bu Irma dapat juga membacakan puisi yang sudah dituliskan, yang mungkin nanti bisa kita dengarkan bersama-sama di akhir acara. Nah, kepada Bu Irma sama dengan Pak Amin, saya berikan waktu 10 menit untuk menyampaikan materi. Silakan Bu Irma. Baik, terima kasih Pak Bayu. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalimantan Timur dan ada yang jauh juga ini ya pesertanya. Ya, terima kasih Kata Mahakam sudah mengadakan seminar melalui media Zoom untuk pertama kalinya di langsung saja, waktu saya 10 menit ya, Pak Bayu. Ini ada sedikit materi saya, dan saya memberikan judul Puisi Cinta dalam Tubuh. Jadi menyambung dari tema dan apa yang sudah disampaikan Pak Amin Ramsutala tadi, bahwa ada sesuatu yang bisa dijadikan sebagai bentuk katarsis. Dan saya memikirnya ini bisa dimasukkan dalam tubuh kita, tubuh manusia. Jadi saya berpikirnya ada puisi-puisi cinta dalam tubuh kita. Jadi, awalnya seperti ini. Setiap orang pasti tidak ingin merasakan sakit. Namun tidak bisa dipungkiri ada saja hal-hal yang membuat seseorang jatuh sakit. Jadi mulai dari kekebalan tubuh yang menurun, pola makan yang teratur, penyakit bawaan atau stres karena suatu masalah. Jika sudah begitu, orang yang sakit harus segera istirahat dan berobat. Jadi, selain merawatnya dengan baik, kesembuhan juga datang dari kemauan diri sendiri. Karena itulah orang sakit membutuhkan lebih banyak dukungan. Mereka harus senantiasa diberi motivasi agar semangat untuk sembuh selalu ada dalam diri. Sebagai bentuk katarsis dan membantu salah satu cara untuk membantu tubuh yang sedang sakit, maka saya berharap dengan kata-kata yang memberikan motivasi, kata-kata yang optimis, yang ada dalam puisi-puisi itu bisa membantu tubuh kita menjadi lebih sehat atau segera sembuh. Banyak sekali kata-kata yang tersusun dalam rangkaian kalimat menjadi sebuah puisi yang bisa disampaikan ya, sebagai motivasi untuk orang sakit agar semangat sembuhnya tinggi. Kenapa saya berpikiran seperti ini? Saya pernah membaca dan akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini, sebenarnya sudah lama, bahwa ada yang disebut dengan usaha pengobatan holistik. Di mana yang dimaksud dengan usaha pengobatan holistik itu, yaitu bagaimana mengobati seseorang atau tubuh yang sakit dengan cara tidak sekedar mengobati secara fisik. Jadi konsep holistik itu memandang semua kehidupan organisme sebagai interaksi, sehingga adanya gangguan pada suatu bagian tubuh kita akan mengganggu sistem secara keseluruhan. Jadi artinya ketika ada gangguan pada salah satu bagian
akan memberikan dampak pada sistem itu secara keseluruhan. Jadi holistik berkaitan dengan kesejahteraan atau wellness yang percaya memiliki dampak terhadap status kesehatan. Nah, menurut seorang pakar, ada 5 dimensi yang harus dipenuhi oleh manusia agar dapat mencapai kesehatan. Nah, di antaranya ada dimensi fisik, ada dimensi sosial, ada dimensi emosional, dan ada dimensi intelektual. Nah, dari membaca cara atau metode pengobatan holistik ini, saya berpikiran, kenapa tidak kata-kata yang indah, kata-kata yang sugestif, kata-kata yang puitis, yang tersusun dalam bentuk sebuah puisi, itu bisa digunakan untuk membantu seseorang yang sedang dalam kondisi sakit. Ini masuk dalam apa yang disebut dengan dimensi emosional. Jadi pada dimensi ini yang menggambarkan seorang individu itu mempunyai kemampuan untuk menghadapi stres, serta seorang individu itu mampu mengekspresikan emosinya dengan baik. Jadi kesejahteraan emosional, jadi menurut seorang pakar, bila dapat mengenal, menerima, dan mengekspresikan perasaan dan kekurangan orang lain, jadi pada dimensi emosional ini, salah satu cara saya ingin dan sangat berharap dengan kata-kata yang puitis, yang sugestif, itu seseorang bisa termotivasi dan mempengaruhi tubuh. Menyambung dari apa yang tadi disampaikan Tuan Amin, jadi ada contoh misalnya ada kalimat yang bisa mengubah seseorang menjadi tidak narkoba lagi, seperti itu maksud saya. Jadi ternyata kata-kata yang tersusun dalam bentuk puisi ini bisa membantu untuk mengubah, istilahnya mengubah perilaku seseorang, mengubah tubuh seseorang yang awalnya sakit untuk menjadi lebih sehat. Itu saja Mas Bayu yang siap. Yang bisa saya sampaikan sore ini, nanti bisa dilanjutkan dengan diskusinya. Itu saja. Terima kasih Bu Irma. Tadi yang saya tangkap dari Ibu Irma bahwa puisi itu dapat mengungkapkan rasa yang diekspresikan melalui berbagai bentuk sisi emosional manusia. Nah, nanti kita juga akan melihat bagaimana puisi mengekspresikan sisi emosional Bu Irma melalui puisi yang akan dibacakannya nanti ya Bu. Nah, jadi bagaimana ekspresi tadi merupakan bentuk luapan, bisa menjadi sebuah katarsis, pemurnian, penyucian, ataupun sebagai sarana kontemplasi di masa-masa pandemi ini tentunya untuk meredam sisi emosional yang mungkin sedang khawatir, bingung, dan sebagainya. Nah, itu salah satu bentuk penjelasan dari Bu Irma selaku materi kedua kita. Nah, selanjutnya ada pemateri ketiga yang masih muda, dan ini single ya, masih single. Jadi kalau di sini ada mungkin yang berminat, bisa menghubungi langsung. Nggak, bercanda saja Bu, bercanda. Ya, jadi ini ada pembicara yang masih muda tentunya di sini, yang muda tidak kalah tentunya dengan yang senior-senior yang sudah menyampaikan materi pada kesempatan siang hari ini, dan sangat cantik sekali, auranya sangat muncul pada siang hari ini. Ya. Untuk Ibu Norma Atikasari yang akan menyampaikan materi tentunya terkait dengan bagaimana sajak dapat mengekspresikan nilai katarsis dan kontemplasi pada masa-masa pandemi saat ini. Kepada Ibu Norma Atikasari, saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Bayu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Amin yang telah berkenan berbagi ilmu ke kami nih, ke teman-teman, dan juga dari FIB dan umum ya. Terima kasih banyak Mas Amin. Tadi sudah cukup lengkap sebetulnya yang disampaikan Pak Amin dan Bu Irma ya. Saya merumuskan sendiri hakikat sajak atau puisi di era pandemik ini gitu, yang saya pikir mungkin tidak secara akademis saya bahas di sini, maksudnya nggak akan ada kutipan-kutipan ahli sastra gitu ya. Saya cuma ingin membuat analogi sederhana kalau kita bicara mengenai puisi atau sajak.
manusia ini kan satu entitas yang terdiri dari, bukan cuma hanya terdiri dari jasmani, tapi juga terdiri dari ruh. Ya, kita ada aspek jasmani dan juga ada aspek ruh. Kalau kita bicara mengenai aspek jasmani dan ruh tadi, otomatis kita butuh memberi makan kedua aspek tersebut. Sebab itu yang membedakan kita dengan robot, mesin, dan alat-alat lain. Gitu ya. Mereka hanya terdiri dari bentuk fisik saja atau jasmani saja tanpa ruh. Sedangkan manusia itu terdiri dari jasmani dan ruh. Untuk memberi makan jasmani kita biasa mengkonsumsi berbagai macam makanan. Kadang kita makan makanan yang sehat, kadang kita junk food, kadang kita makan fast food, kadang kita puasa, kadang kita diet. Ya, itu bagaimana kita memberi asupan gizi kepada wujud jasmani kita. Lalu kemudian bagaimana kita bisa memberikan asupan untuk wujud ruh kita atau rohani kita. Sebetulnya saya suka menggunakan analogi ya. Kalau untuk memberi makan wujud jasmani kita saja, kita kadang-kadang suka rekreasi, suka menikmati makanan-makanan fast food dan junk food, seperti itu pula perilaku kita kepada ruh kita. Ada kalanya di satu waktu kita membaca, kita menonton tayangan entertain di TV gitu ya, kita nonton apa tuh pagi-pagi happy, kita baca berita di lambe turah, kita menikmati aib orang lain misal, itu seperti fast food kalau menurut saya. Cuman itu dikonsumsi oleh ruh kita. Ada kalanya kita membaca kitab suci, apapun agamanya, ya. Kan kadang kita makan pecel, kadang kita makan ayam goreng, gitu ya. Sama halnya seperti ruh kita. Kadang kita menikmati hal-hal yang bersifat pop, kadang kita menikmati hiburan-hiburan yang kita tonton di televisi, kita baca di sosial media, kadang kita beribadah, membaca kitab suci, termasuk di antaranya kita menikmati karya seni seperti puisi atau sajak. Jadi saya suka beranalogi ketika kita mengkonsumsi sesuatu, yang kita konsumsi itu adalah ruh kita dan jasmani kita. Makanya kita perlu memperkirakan apakah kita sudah sehat secara ruh, ya. Kita bisa melihat tubuh kita secara jasmani juga. Apakah akhir-akhir ini badan saya sakit ya? Kayaknya pegel-pegel karena nggak pernah olahraga, atau mungkin saya terlalu banyak makan berminyak, terlalu banyak makan gorengan. Akhirnya saya butuh diet nih, saya mau makan sayur aja. Seperti itu pun orang-orang yang harus mendekatkan diri terhadap ruh mereka. Sayangnya tidak semua orang menyadari itu. Kita kadang-kadang manusia ini suka sekali dengan sesuatu hal yang artifisial, yang terlihat aja secara fisik. Oh, kita melihat jasmani, tubuh seperti itu, yang kita jaga hanya kesehatan tubuh kita. Dan kita merupakan bagian lain sisi mata uang dalam diri kita, yaitu roh kita. Kadang kita bertanya ke dalam diri kita, seberapa persentase kita membaca kitab suci agama masing-masing, misal, atau menyucikan diri, melakukan katarsis dengan membaca karya seni, dibandingkan dengan apa yang kita nikmati secara fast food. Informasi-informasi yang kita dapatkan dengan cepat, gitu ya, Twitter, Instagram, apalagi di era sekarang. Nah, kita juga lupa bahwa dua sisi mata uang tadi yang membedakan kita dengan mesin. Sekarang ini kan era artificial intelligence ya, orang-orang berlomba-lomba menciptakan mesin yang terbaru. Walaupun kita mungkin nggak bisa melihat itu virtual bentuknya, tapi itu tetap hanya terdiri dari jasmani saja. Matrix coding itu bisa kita raih, gitu. Walaupun kita nggak pegang langsung, tapi sebetulnya coding itu bisa kita atur secara matematis. Jadi bagaimanapun yang namanya mesin, social media, artificial intelligence itu tidak memiliki ruh. Kita yang memiliki ruh. Jadi itu yang membedakan kita dengan mesin, kita dengan robot, kita dengan sesuatu hal yang sifatnya mekanik atau alat. Nah, sebetulnya itu bagaimana saya memaknai apa itu sajak dan apa korelasinya dengan batin seseorang. Sebetulnya bukan cuma sekedar sajak, tapi mengkonsumsi apapun itu yang hubungannya dengan ruh, gitu ya. Nah, tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Amin juga apa itu hakikat kontemplasi dan juga katarsis. Kemudian saya membaca beberapa contoh puisi, di antaranya di-share sama Kak Dahri. Saya baca, boleh ya Mas ya? Saya baca singkat ya. Puisi ini berjudul Perawan Mencuri Tuhan. Ada perawan bersembunyi di balik meja dan almari kayu.
Takutnya serupa orang perahu yang sedang berlayar sendiri. Ia perawan yang bersembunyi di balik meja dan almari kayu. Agar ibu tidak melihatnya, agar bapak tidak melihatnya, agar kakak tidak melihatnya, agar adik tidak melihatnya, agar semua tidak melihatnya. Ia tengah mencuri Tuhan mereka. Ini satu sajak. Kalau saya dapat sih dari sajaknya Pak Amin ya Pak? Iya kah Pak? Judulnya Perawan Pencuri Tuhan. Nah, satu sajak tadi memberikan contoh bahwa hakikat puisi yang pertama itu adalah ibadah. Jadi saya menyimpulkan ada setidaknya 6 ya, ada 6 hakikat puisi di era pandemik ini. Yang pertama, puisi adalah ibadah. Sebetulnya istilah puisi adalah ibadah ini bukan istilah saya mengutip Djoko Pinurbo. Dia menyebutkan bahwa puisi itu mendamaikan penyair. Jadi sebetulnya puisi bukan diciptakan untuk mendamaikan pembaca ya. Puisi diciptakan untuk mendamaikan penyair. Tapi kemudian kedamaian yang dirasakan penyair itu dia lempar ke pembaca sebagai bagian dari ibadah. Saya mengutip Djoko Pinurbo. Jadi hakikat puisi yang pertama adalah aktivitas ibadah. Lalu hakikat yang kedua, puisi itu penciptaan. Ini saya sedikit mengutip dari Khairil Anwar yang menyebutkan bahwa sebuah sajak yang menjadi adalah sebuah dunia. Khairil menyebutkan puisi itu, sajak itu lahir bukan datang dengan tiba-tiba, tapi dia harus diciptakan secara intelektual. Dan proses penciptaan itu melewati fase-fase yang panjang. Salah satu di antaranya adalah fase penyucian dari penciptaan itu sendiri. Jadi sajak itu menyucikan penciptanya. Itu kalau kata Khairil Anwar. Dan dia menciptakan suatu dunia baru yang bisa nantinya ketika dibaca oleh pembaca, kedamaian yang dirasakan atau keresahan yang dirasakan penyair tadi akan ditransformasi ke pembaca atau pendengar syair tersebut. Lalu yang ketiga, puisi adalah perlawanan. Nah, kalau ini kita sering dengar di kelas-kelas juga kita sering membahas bagaimana perspektif puisi menurut Wijitukul. Jadi selain dia ibadah, dia merupakan media penciptaan, membuktikan intelektual ya, bukan cuma ilham, dia juga media perlawanan. Kemudian yang keempat adalah puisi adalah kejujuran dan kesederhanaan. Jadi kita tidak perlu mencari kata-kata yang wah, misal contohnya ada beberapa istilah-istilah spektakuler ya, seperti konstelasi, nukilan, gitu. Lebih memilih menggunakan tubuh daripada badan, gitu. Terus jalan keheningan misal. Itu kan istilah-istilah puitis, tapi sebetulnya tidak perlu. Kita bisa menggunakan bahasa sehari-hari kalau kata Pak Sapardi, karena menulis puisi itu adalah kejujuran dan juga kesederhanaan. Yang kelima, puisi itu adalah tamasya. Kenapa tamasya? Saya mau kasih satu contoh buat teman-teman. Jadi ini salah satu sajak yang ditulis oleh penulis sajak yang sedang hit sekarang, namanya adalah Avianti Arman. Avianti Arman ini menulis satu sajak berjudul Daftar Warna di Sekitar Kita, dalam urutan abjad. Warna air, warna angin, warna asap, warna batas, warna buih, warna bulan, warna celah, warna cinta, warna daun, warna debu, warna desir, warna endapan, warna esok, warna fata morgana, warna gurun, dan seterusnya. Jadi si Avianti Arman ini dia mengolah kosakata dari A sampai Z, kemudian dia awali dengan kata warna. Dengan membaca puisi ini, secara otomatis atau mendengar puisi ini dibacakan, kita melakukan tamasya. Kita merasakan air, kita merasakan udara, kita merasakan di dalam ruang gelap. Kita merasakan panas, kita merasakan dingin, kita merasakan bahagia, kita merasakan kebingungan di satu waktu. Jadi ada seperti efek mantra yang dilahirkan dari tamasya pikiran kita. Ya, itu satu contoh. Jadi setiap penyair pasti tentunya mempunyai gaya sendiri, gitu ya. Nah, yang terakhir, yang paling penting, ini adalah istilah yang dikeluarkan oleh Djoko Pinurbo. Saya suka mengutip Djoko Pinurbo ya. Djoko Pinurbo menyebutkan bahwa puisi itu adalah teman. Jadi,
sajak itu teman. Puisi atau sajak atau syair itu adalah teman. Teman ketika apa? Ketika manusia lupa menjadi manusia. Nah, ini saya representasikan pernyataan Joko Purdibo tadi sebagai posisi yang pertama tadi, bahwa kita ini terdiri dari jasmani dan ruh. Kadang kita lupa, kita tuh punya ruh yang harus kita rawat. Tapi kita selalu fokus pada tubuh kita, pada jasmani kita. Kita mengabaikan berapa banyak fast food yang kita konsumsi, yang dikonsumsi oleh ruh kita yang nantinya menjadi residu, dan bukan cuma tubuh kita yang bisa kanker, ruh kita juga bisa kanker. Ya, nah, Joko Purdibo menyebutkan puisi ini teman, karena dia bisa mengingatkan kita, oh yuk, pola hidup sehat yuk, apa yang perlu direnungkan. Apakah kita perlu puasa? Puasa ruh itu bisa dilakukan dengan meditasi ya, dengan memikirkan, tanpa memikirkan apapun, misalkan ada meditasi pernafasan sekarang sedang hits ya, meditasi apapun itu, melepaskan beban pikiran kita dari apapun itu salah satu bentuk puisi, puasa ruh, gitu. Itu aja sih Mas, jadi sedikit mengenai perspektif saya, nanti mungkin bisa ditambahkan Pak Amin dan juga Bu Irma. Apa sih sebetulnya sajak, kemudian hubungannya dengan kontemplasi, katarsis, dan di era pandemik ini. Saya harap teman-teman di sini yang datang, baik dari ilmu sastra maupun umum, bisa merasakan bahwa betapa kita itu punya teman, gitu, dan salah satunya adalah sajak atau puisi. Gitu. Terima kasih, moderator. Ya, menarik sekali apa yang tadi disampaikan oleh salah satu pembicara muda kita terkait dengan bagaimana diri kita ini kadang melupakan sisi rohani kita. Ya, kita sering mengutamakan si jasmani, sering mengutamakan rasa lapar, rasa haus jasmani kita, tapi kadang kita lupa pada rasa lapar dan haus rohani kita. Karena salah satu dari bentuk fungsi puisi sebagai sarana katarsis dan kontemplasi, puisi dapat menjadi sebuah sarana ibadah, puisi dapat menjadi sebuah sarana penciptaan, puisi dapat menjadi sebuah sarana perlawanan, puisi dapat menjadi bentuk penyalur kejujuran dan kesederhanaan, puisi juga bisa menjadi sebuah sarana bertamasya melewati kata-kata, dan juga puisi dapat menjadi teman dalam kehidupan sehari-hari yang selalu mengingatkan kita akan bagaimana diri kita yang sebenarnya, apa yang kita butuhkan, apa yang kita rasakan, untuk kemudian berkatarsis dan berkontemplasi melalui sajak dalam karya sastra. Nah, selanjutnya saya sebagai moderator berterima kasih atas apa yang tadi disampaikan oleh ketiga pemateri, dan tentunya saya di sini mengingatkan kepada seluruh peserta yang hadir untuk melihat pada bagian komentar. Nah, di situ sudah diposting oleh host terkait dengan bagaimana agar peserta dapat mengisi form ya sebagai sarana untuk penulisan sertifikat saudara yang telah hadir dan mengikuti kegiatan webinar series pertama Kata Mahakam pada kesempatan siang hari ini. Nah, saya juga lupa di awal seharusnya saya memperkenalkan diri. Ya, jadi meskipun di Zoom saya itu namanya Indrawan Suhendi, nama saya sebenarnya adalah Bayu Aji Nugroho. Nah, jadi belum sempat diganti pada Pak Amin, Ibu Irma, dan juga Mbak Norma, dan peserta sekalian. Nama saya Bayu Aji Nugroho. Dan selanjutnya, saya akan berikan waktu kepada peserta untuk langsung berinteraksi dengan ketiga pemateri, dapat menyampaikan pertanyaan terkait dengan materi webinar series kita pada kesempatan siang hari ini melalui kolom komentar. Nanti saya akan membacakan pertanyaan yang telah diajukan oleh peserta. Kepada peserta dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, ada pertanyaan yang sudah muncul di kolom komentar kepada ketiga pemateri. Ya. Di sini pertanyaannya adalah, bagaimanakah bentuk katarsis dan bentuk kontemplasi itu bisa dijadikan sebagai bentuk cerminan diri? Padahal banyak
karya sastra kadang merupakan sarana kebohongan dari penulis dalam mengekspresikan bentuk kata-kata lewat tulisan mereka. Nah, karena dalam penulisannya terkadang ada faktor-faktor lain yang kemudian mempengaruhi penulis untuk menyampaikan tulisannya, bukan hanya sekedar sebagai sarana katarsis ataupun kontemplasi. Nah, itu salah satu pertanyaan dari peserta seminar. Nah, mungkin bisa dijawab oleh ketiga materi, dimulai dari yang paling muda terlebih dahulu, ya, kepada Ibu Nurma yang paling cantik. Mungkin bisa saya persilahkan. Ya, kenapa saya dulu? Ya, yang paling muda dulu, yang paling cantik kan, Bu? Oh, gitu ya. Saya sedikit merangkum tadi, berarti bentuk cerminan kehidupan, tapi karya sastra sebagai sarana kebohongan gitu ya, Mas ya? Iya kah? Iya, iya. Karya sastra sebagai sarana Ya, kebohongan. jadi karena adanya motif-motif, mungkin motif-motif tertentu. Saya pikir di sini harus diluruskan dulu. Apa persepsi kebohongan ini? Apakah kebohongan ini, dari penanya tadi ya, apakah kebohongan ini dikorelasikan dengan fiksional? Karena beda antara berbohong dengan berimajinasi. Jadi saya bingung nih, kalau misalkan karya sastra itu dipakai sebagai alat untuk membohongi orang lain, tentu itu salah. Tapi kalau bohong di sini maksudnya adalah imajinasi atau daya pikir, daya imajinasi seseorang gitu ya. Dia merenungkan sesuatu, kemudian dia menciptakan suatu karakter, saya pikir itu tidak bisa disebut sebagai kebohongan. Jadi definisi kebohongan apa dulu gitu. Kalau misalkan ada satu puisi kan kemarin tuh sempat rame, pejabat-pejabat ya, orang DPR gitu kan, terus mantan-mantan pejabat juga bikin puisi, mungkin dengan kepentingan masing-masing, misal ya, bikin sajak dengan kepentingan masing-masing gitu, atau mungkin ada satu orang yang menciptakan satu narasi yang itu sebetulnya tidak betul, misal tentu saja itu satu hal yang salah menurut saya. Tapi kalau bohong yang dimaksud di sini adalah imajinasi, saya pikir tidak ada salahnya karena memang fiksi ini dibangun dari imajinasi. Gitu. Saya jadi masih agak bingung dengan definisi bohong ini apa. Tapi kalau bohong ini kriminal ya otomatis itu salah. Ya. Menipu mungkin, itu salah. Mungkin gini, mungkin yang dimaksud oleh peserta kita, kadang mungkin ada motif ekonomi di balik sebuah penciptaan karya. Nah, misalkan motif ekonomi yang muncul itu apakah bisa disebut sebagai motif katarsis? Misal nih, saya membaca karya sastra Moga Bunda Disayang Allah. Ya, mungkin Ibu juga sudah pernah membaca. Itu kan sangat penuh dengan muatan pemenuhan rohani menurut saya. Nah, tapi kita tidak tahu, misalkan di belakang itu ada mungkin motif ekonomi yang tujuannya hanya untuk itu, bukan sebagai media katarsis ataupun kontemplasi. Nah, itu bagaimana menyikapinya, Bu Norma? Kalau medianya, maksudnya motif penulisannya itu ekonomi, saya pikir tidak bisa disebut sebagai berbohong ya. Karena kita tidak memungkiri bahwa menciptakan karya seni bukan cuma di bidang sastra, tapi di seni lain, musik pun juga seperti itu berada di dua sirkuit industri dan juga sirkuit idealisme gitu. Jadi bisa aja dua-duanya jalan. Jadi tidak harus, itu tuh seperti dua sisi mata uang saya pikir ya, idealisme dan sirkuit industri. Tidak harus terpisah dua-duanya. Orang bisa mencari nafkah dengan menjadi penyair, tapi tetap jujur juga dan menjadikan karyanya sebagai media kontemplasi. Itu sih kalau menurut saya. Mungkin coba Bu Irma atau Mas Amin yang lebih paham. Ya, terima kasih Bu Nurma. Nah, berikutnya saya beri kesempatan kepada Bapak Amin untuk menjawab pertanyaan dari peserta pada kesempatan siang hari ini. Kepada Bapak Amin yang paling tampan, saya persilahkan. Berarti Mas Bayu nggak tampan ya? Oh, saya di atas tampan, Pak. Iya, itu pertanyaan yang spekulatif ya. Jadi kalau balik ke statement awal saya tadi bahwa katarsis itu sangat probable ya, probabilitasnya tinggi. Itu bisa tergantung teksnya, bisa tergantung pembacanya, bisa juga
konteks situasional pembacaan itu juga. Nah, kalau terkait dengan misalnya teks yang tidak jujur atau mungkin dia ditulis dengan pretensi tertentu, dengan motif tertentu, apakah itu juga akan memungkinkan untuk menghasilkan katarsis bagi pembaca? Ya mungkin saja, sangat mungkin karena teks bisa lepas dari pembuat teks. Misalnya saya membuat puisi memuji Bu Nurma. Saya puji beliau cantik dan sebagainya. Padahal motif saya cuma ingin biar ditraktir makan bakso. Nah, tapi mungkin kalimat-kalimat saya, puisi saya, ketika dibaca seseorang, bisa saja membuat seseorang tersebut katarsis. Atau barangkali Bu Irma jadi katarsis dengan puisi saya. Jadi padahal motif saya cuma ingin ditraktir makan bakso, tiba-tiba dia jadi kelimpungan dan jatuh cinta pada saya. Nah, misalnya. Jadi itu kalau cuma pertanyaan itu ya semua kemungkinan bisa aja mungkin gitu ya. Bisa aja mungkin sebuah puisi meskipun dia di dalam proses pembuatannya mungkin ada motif yang tidak tulus. Bisa saja ketika dia menjadi teks yang dahsyat dan itu membuat pembaca menjadi katarsis. Itu bisa. Nah, tapi kalau kita tinjau misalnya dari ranah akhlak tasawuf, ya, itu biasanya memang spiritualitas penulis itu akan memengaruhi aura sebuah tulisan atau teks. Ketika seseorang menulis teks, spiritualitas seseorang tersebut dan juga kejujurannya itu akan berpengaruh pada aura teks. Seberapa kualitas format material teks itu sendiri itu bisa berbeda ketika ditulis oleh orang yang berbeda. Katakanlah misalnya ada teks berbunyi, aku memujimu, ya Rasul. Nah, itu siapa yang menulis? Itu nanti auranya akan berbeda. Misalnya yang menulis saya, berbeda dengan yang menulis misalnya seseorang yang memang dia tiap malam bangun tahajud. Itu mungkin auranya akan berbeda. Dan ketika dibaca seseorang, mungkin akan berbeda. Karena banyak teks sastra yang ketika dibaca oleh seseorang, dia bisa menjadi doa-doa yang mustajab. Teks Burda, teks macam-macam ya, ada doa-doa, lirik-lirik. Itu sebenarnya karya sastra yang ditulis seseorang. Dia memiliki kualitas spiritual yang tinggi, kedekatan ilahiyah yang tinggi, dan juga dia menulis dengan kejujuran hati. Sehingga puisinya menjadi mantra yang dahsyat. Itu kalau secara akhlak tasawuf itu memang ada pengaruhnya. Tapi kalau tadi kita jawab secara kemungkinan, ya mungkin saja. Misalnya saya membuat puisi pada saya, motif saya itu untuk ada sesuatu yang kurang bagus, tapi ternyata puisi saya bunyinya bagus. Puisi saya mengajak kepada kebaikan, meskipun motifnya tidak jujur dan tidak bagus, bisa saja teks puisi saya tersebut tetap menimbulkan katarsis bagi pembacanya. Oke, sebentar dulu. Mas Bayu, udah. Mas Bayu speakernya. Suara Mas Bayu belum muncul. Di unmute dulu Mas Bayu. Masih di mute. Oke, mohon maaf. Terima kasih pada Pak Amin. Jadi meskipun motifnya mungkin tidak sesuai dengan hasil penciptaannya atau maksud yang ingin disampaikan, itu juga dapat memberikan pengaruh dalam bentuk katarsis kepada pembaca atau objek yang ingin disampaikan. Nah, tadi ada pembicara yang ingin mungkin bertanya secara langsung, tidak melalui teks.
Tadi ada Ibu atau Mbak nih, Rini Damayanti. Tadi mengangkat tangan, ingin bertanya secara langsung, mungkin bisa di-unmute host. Oke, sudah, Kak? Bu Firma ya. Bu Firma mungkin bisa menyampaikan secara langsung pertanyaannya. Oke, lebih baik saya bacakan saja mungkin ya. Pertanyaannya nih dari yang kedua, dari Mas Panji ya. Bagaimana menyikapi sebuah karya puisi yang sebenarnya penulis inginkan sebagai bentuk katarsis, tetapi yang dituliskan tidak sebagai katarsis? Maksudnya apa yang ingin disampaikan, tapi tidak sampai kepada maksud tersebut. Nah, itu yang disampaikan oleh Mas Panji. Ya, mungkin akan dijawab oleh Bu Irma terlebih dahulu, sebagai yang paling senior. Kepada Bu Irma, dipersilahkan. Baca arti katarsisnya dulu ya. Katarsis itu pengungkapan emosi ya. Bisa diungkapkan dalam banyak hal. Menulis puisi, melukis, bernyanyi, atau apa saja sebetulnya. Kemudian secara psikologi, ada katarsis baik, juga ada katarsis buruk. Itu yang pernah saya baca. Kemudian, jika ada seseorang mengungkapkan dalam bentuk puisi, itu bisa dalam kondisi berbagai macam. Ada itu sebuah kejujuran, bisa juga bohong, pura-pura, banyak hal di situ. Jadi sebenarnya karya sastra itu harusnya bebas ya, bebas terhadap situasi dan kondisi apapun, tetapi tidak menutup kemungkinan karya yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh sang penulisnya. Kemudian pembaca inginnya setelah membaca bisa mengubah dirinya, atau pembaca inginnya setelah membaca sesuai dengan harapannya, seperti yang ditanyakan Panji. Ya sebetulnya tidak bisa seperti itu. Kalau ingin sesuai dengan harapannya ya pesan saja, ya aku tolong buatkan puisi yang seperti ini. Barangkali bisa seperti itu. Seseorang mengungkapkan emosinya dalam bentuk puisi itu juga sangat tergantung kondisi. Seperti saat kata Pak Amin tadi, orang latah. Ketika ada gempa Aceh, nulis tentang Aceh. Ketika ada wabah COVID, berlomba-lomba menulis tentang COVID. Nah, itu kebebasan. Kemudian memang kebebasan menjadi sebuah katarsis itu bisa menjadi katarsis itu baik, atau juga bisa juga katarsis buruk. Nah, itu pertanyaan Panji tadi. Ya, kenapa ternyata puisinya yang ditulis seseorang tidak mampu tadi apa kata Mas Bayu? Ternyata tidak bisa menjadi sebuah media katarsis. Inginnya sebagai media katarsis, tapi setelah ditulis ternyata tidak menjadi media katarsis. Itu menurut pembaca atau menurut penulisnya? Menurut penulis kalau di sini, Bu. Ya, punya penulis, seseorang menuliskan puisi harus maunya saya. Tapi kan nggak bisa seperti itu. Nah, penulisnya ya mau saya dong. Nah, kalau memang pesannya agar seseorang itu menuliskan sesuatu sehingga membuatkan saya merasa nyaman atau merasa lebih sehat, ya dicarilah ya, kata-kata dalam sebuah karya puisi itu yang memang bisa membuat seseorang termotivasi. Kan sebetulnya banyak. Kalau pertanyaan Panji seperti ya kenapa? Ya kalau nggak cocok ya cari yang lain. Seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. Nah, ya itu tadi, menulis sesuatu menjadi sebuah katarsis itu bisa menjadi katarsis buruk, bisa juga menjadi katarsis baik. Nah, semua tergantung emosi yang ingin
kalau ternyata dapat menghasilkan sebagai katarsis baik, orang termotivasi dengan baik. Tapi ada juga ungkapan-ungkapan itu dalam puisi itu justru membuat sebuah katarsis keburukan. Nah, itu juga akan malah sebaliknya, tidak akan menjadi sebuah motivasi bagi seseorang yang ingin lebih baik. Tapi bagi seseorang yang ingin buruk terus, ya dia akan menyukainya. Seperti itu. Menurut saya seperti itu, Mas Bayu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Irma. Nah, jadi apa yang disampaikan Bu Irma bahwa dalam katarsis tidak harus ya, semuanya kebaikan dalam hasilnya. Katarsis bisa dalam berwujud apapun dalam bentuk yang dihasilkan oleh penulis. Jadi tidak usah dalam menulis tidak terlalu memikirkan apakah karya yang kita buat itu dapat mengkatarsis, karena tadi Pak Amin juga menyampaikan bahwa pencerapan setiap individu itu berbeda-beda. Bisa jadi ada yang baca puisi Khairil kemudian dia menjadi memiliki sebuah jiwa baru, jiwa-jiwa pendobrak, ya, jiwa-jiwa reformasi. Tapi ada juga mungkin yang baca puisi Khairil geram. Nah, tergantung dari bagaimana orang mencerap dari karya sastra tersebut. Bisa berbeda-beda, tidak bisa dijadikan dengan satu pandangan saja. Seperti yang dikatakan Bu Norma, bisa mungkin motif yang berbeda tidak bisa disamakan dengan bentuk tujuannya. Seperti dua sisi mata uang tadi. Nah, yang berikutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Norma untuk menjawab pertanyaan dari Mas Panji, mungkin mau menambahkan atau memberikan pendapatnya. Ya, selamat sore Panji. Saya pikir kalau kita bicara mengenai penyair yang gagal menjadikan sajaknya sebagai media katarsis, itu kita bicara mengenai dialektika proses. Ya, saya pernah dengar satu pernyataan yang menyebutkan bahwa cuman orang yang keras kepala yang bertahan menjadi seorang penyair, gitu katanya ya. Dan kita selalu merefleksikan tulisan kita sendiri. Bisa jadi tulisan kita di masa lalu kita anggap itu gagal menurut persepsi kita, ya. Tapi persepsi kita tidak sama dengan persepsi pembaca. Itu dia makanya Barthes menyebutkan the author is dead, pengarang itu telah mati. Jadi ketika Anda sudah menulis, Panji tadi ya, sudah menulis suatu puisi, Anda berhak menilai puisi itu sebagai sesuatu hal yang gagal, tapi orang lain berhak menilai itu sebagai sesuatu hal yang berhasil. Sama halnya Anda berhak menyebut puisi itu berhasil, tapi orang bisa saja menilai puisi itu puisi yang gagal. Jadi, dia itu seperti entitas yang independen. Satu karya yang sudah lahir itu seperti satu individu yang seharusnya lepas. Kalau persepsi saya seperti itu, walaupun mungkin ada orang yang merasa karyanya itu hak miliknya. Boleh saja seperti itu, gitu ya. Jadi ketika menyesal kenapa saya menulis karya seperti ini gitu, karena mungkin dia merasa itu bagian dari dirinya, padahal ketika itu sudah dipublikasikan itu bukan lagi hak miliknya, siapapun bisa membaca ya. Ada satu istilah yang cukup menarik sih, saya mengutip dari Hasan Asfahani, dia membedakan antara sajak dan puisi. Kalau dalam bahasa Inggris sajak itu poem yang artinya adalah tubuh, kalau puisi itu poetry yang intinya itu sifat atau entitas. Makanya tidak ada istilah, ada istilah puitis tapi tidak ada istilah sajakis ya. Ada puitis tapi nggak ada sajakis. Dan puitis ini tidak harus terkorelasi dengan karya puisi. Kita bisa aja menyebut hujan siang ini puitis banget ya. Rambut kamu puitis, baju kamu puitis. Gitu. Terlepas dari tubuh entitas puisi itu sendiri. Jadi puitis itu sifat. Poetry itu sifat, kalau pom itu tubuhnya. Jadi kesan yang muncul, misalkan saya habis membaca puisi yang ditulis oleh Panji, itu adalah hak milik saya. Jadi ketika saya menganggap puisi Panji puitis, itu adalah sepenuhnya hak saya. Gitu. Jadi itu sih Mas, saya pikir. Perihal gagal atau tidak, itu tergantung siapa yang memaknai puisi itu. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Norma. Nah, menarik juga ada istilah poetry dan poem, ya, sajak dan puisi, puisi sebagai sifat, sajak sebagai tubuh. Jadi jangan kita merasa mengakui karya kita dengan pemaknaan kita dan memaksakan pembaca
untuk kemudian memaknai sesuai dengan keinginan kita. Karena saat karya itu sudah kita keluarkan dan dibaca oleh penikmat ataupun pencipta sastra, maka karya tersebut adalah milik pembaca. Bagaimana mereka memahami, maknai karya tersebut, mereka bebas. Ya, mereka menilai, bahkan mungkin mengkritik karya kita tidak boleh menyalahkan pembaca. Karena pembaca memiliki kebebasan. Seperti apa yang dikatakan Bu Nurma tadi, bahwa pengarang itu sudah mati. Saya tidak menggunakan bahasa Inggris karena pronunciation saya jelek. Nah, selanjutnya, yang berikutnya kepada Pak Amin, ya, untuk mungkin menanggapi pertanyaan dari muridnya, ini ya, dari Mas Panji. Monggo, Pak Amin. Ya, itu saya kira tantangan. Tantangan, ini Mas Bayu saya menggunakan 2 akun ya. Saya menggunakan 2 akun karena tadi saya menggunakan laptop ternyata suaranya hilang. Jadi ini yang satu Amin Warsitalaja ini pakai HP dan gambarnya saya matikan. Jadi kalau videonya gambarnya yang pakai Amin Binti Pai. Tapi suaranya pakai Amin Warsitalaja. Ya itu tantangan proses kreatif ya. Tantangan proses kreatif bagaimana kita bisa menghasilkan karya yang bisa diterima oleh misalnya kita tantangan komunikasi bagaimana kita sebagai sender message itu message kita bisa diterima oleh receiver sesuai dengan harapan kita. Itu tantangan gitu ya. Itu tantangan. Begitu juga kita membuat saja ya tentu saja bagaimana kita menyampaikan sesuatu itu adalah dengan harapan bahwa sesuatu yang kita sampaikan itu memang akan diterima oleh penerima, oleh orang yang membaca teks kita itu dengan baik. Itu tentu harapan ya, meskipun pada prakteknya tetap saja ada yang tidak bisa menangkap apa yang kita sampaikan. Itu tidak masalah juga. Tapi itu tantangan bagaimana kita menghasilkan sesuatu dan orang lain bisa menangkap apa yang kita hasilkan itu sesuai dengan harapan kita. Itu tantangan dan itu adalah tantangan proses kreatif bagaimana kita sebagai kreator selalu mencoba sehingga apa yang kita hasilkan itu menjadi lebih maksimal dalam pengertian lebih banyak pembaca yang bisa menikmati apa yang kita hadirkan. Itu saya kira. Oke, terima kasih Pak Amin ya, bahwa ternyata dalam sebuah media karya sastra yang sudah kemudian dituliskan, pembaca sekali lagi diberikan kebebasan untuk memaknai setiap karya tersebut. Kalaupun penulis ingin memaksakan, berarti penulis harus berusaha sendiri terkait dengan bagaimana agar apa yang ingin disampaikan dan apa yang diterima oleh pembaca tidak jauh berbeda. Nah, tapi tetap kebebasan dari tangan pembaca untuk memaknai sebuah karya sastra. Nah, ini kebetulan saya membatasi pertanyaan, meskipun banyak yang bertanya. Ini ada satu pertanyaan terakhir terkait dengan waktu. Jadi ada satu penanya terakhir, meskipun ada beberapa pertanyaan, mohon maaf, ini tidak bisa disampaikan di sini, tapi jika mungkin penanya masih merasa ingin diberi jawaban, bisa menghubungi pembicara langsung melalui media-media yang mungkin nanti kita sediakan melalui IG Kata Mahakam ataupun kanal YouTube Kata Mahakam. Nah, pertanyaan terakhir itu dari Saudari Pirima. Nah, Saudari Pirima menanyakan, mengapa banyak orang yang membaca puisi, mendeklamasikan puisi, serta memahami makna puisi tersebut, namun masih belum mampu mewujudkan pemaknaannya ke dalam bentuk perilaku sehari-hari. Pertanyaan ini saya ajukan kepada ketiga pemateri. Terima kasih atas tanggapannya. Nah, jadi pertanyaannya, mengapa banyak orang yang membaca puisi, mendeklamasikan puisi, serta memahami maknanya, namun masih belum mampu mewujudkan pemaknaannya ke dalam bentuk perilaku sehari-hari? Mungkin dimulai dari Pak Amin terlebih dahulu. Lagi Pak. Ya, itu mungkin kalau kita kaitkan tadi dengan konsep katarsis yang artinya penyucian diri ya, itu berarti memang ya dia belum bisa mencapai katarsis.
Dia memang mungkin membaca puisi, mengetahui artinya, tapi itu tidak sampai menyentuh, tidak sampai mengakibatkan perubahan rohani pada dirinya. Itu kalau kita kembalinya konteksnya ke katarsis itu tadi ya. Ya begitulah manusia, karena apa ya, yang namanya kalau terminologi agama itu kan hidayah itu kan memang tidak kita sangka-sangka ya. Kadang-kadang sudah diskusi sana sini tapi tidak juga muncul hidayah, bisa juga. Dan kadang-kadang dengan tiba-tiba tanpa diskusi pun muncul hidayah juga bisa. Baca puisi ke sana kemari, tiap hari baca puisi tidak ada hidayah juga sangat mungkin. Dan tidak pernah baca puisi, sekali menemu puisi sebentar saja langsung ada terima hidayah juga sangat mungkin. Tapi memang mungkin maksud arah dari pertanyaan ini adalah sebuah himbauan profetik, supaya ya bagaimanalah sebisa mungkin kita sebagai pembaca puisi itu sebisa mungkin bagaimanalah cobalah ada dampaknya pada hati kita. Mungkin ini secara implisit si penanya itu ingin menghimbau pada kita semua ketika kita membaca puisi, ya ayolah kita menjadi baik setelah baca puisi. Mungkin gitu ya. Tapi ya jadi itu sebuah himbauan yang bagus. Sebentar saya ingin menambahkan yang tadi Mas Bayu merespon jawaban saya untuk Panji tadi, katanya itu bahwa pembaca punya kebebasan. Ya betul, tapi juga kita juga pesankan kepada para penulis itu juga jangan larut dengan selera pembaca gitu ya. Jangan larut dengan, karena ini konteksnya nanti larutnya ke selera pasar gitu. Jadi kita sebagai penulis tetap harus punya bahwa inilah memang yang terbaik yang saya sampaikan gitu. Bukan berarti kita egois, tapi kita memang ini yang memang terbaik yang harus kita perjuangkan, idealisme kita. Ketika ternyata itu tidak berefek kepada pembaca, yang jelas kita sudah berusaha. Yang jelas kita sudah berusaha menghadirkan karya yang baik. Jadi bukan berarti jawaban saya ke Panji tadi bukan berarti kita larut pada selera massa, kita larut pada selera pasar, selera pembaca, bukan. Kita tetap harus juga mengkomunikasikan antara idealisme dengan apa sih yang bagaimana idealisme kita tersampaikan kepada pembaca dengan baik gitu. Ya, itu jawaban saya. Ya, terima kasih Pak Amin. Jadi karakteristik itu menjadi sangat penting juga dalam sebuah proses penciptaan karya. Nah, selanjutnya kepada Bu Nurma atau Bu Irma, ingin menambahkan? Atau sudah cukup? Ya, mungkin sudah cukup ya dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Amin, juga mewakili apa yang ingin disampaikan oleh Ibu Nurma dan Ibu Irma. Ibu Irma mungkin mau menambahkan. Ibu Irma mau menambahkan kan? Sama suara azan ini. Oh, ada suara azan. Bu Irma baca puisi. Iya. Nah, puisi. Jelas soal rasa dan teknik. Soal rasa dan teknik. Tanpa teknik, kita juga tidak bisa meninggalkan kata, membara ke laut. Jadi, menulis puisi sederhana aja bisa membuat orang jatuh cinta. Bisa menjadi orang rindu. Seperti itu sih menurut saya. Kenapa kok setelah membaca puisi seseorang tidak mampu merubah perilaku ya? Ya tergantung orangnya memang, dan tergantung gimana cara menulis puisinya. Itu saja. Kemudian lebih lagi ke cara membacanya. Itu saja dari saya. Dari Pak Amin sebetulnya. Ya. Terima kasih. Mas Bayu. Speakernya Mas Bayu nggak kedengeran tuh. Ya. Mas Bayu. Ya, Bu Nurma ya. Mungkin saya sedikit menambahkan tadi ya yang disampaikan siap. Bu Irma. Mungkin Mas nggak dengar. Tadi Bu Irma bilang ketika
termasuk membacakan puisi cinta itu pun juga bisa ya mewujudkan pemaknaan terhadap puisi itu. Kalau saya mau sedikit menjawab pertanyaan siapa tadi? Mbak Firima. Saya tadi memberikan analogi mengenai tubuh dan roh. Sama halnya seperti tubuh kita memberikan asupan makanan ke tubuh kita ya. Kadang kita makan dengan terburu-buru, kadang kita makan tidak menikmati. Kita cuma dapat kenyangnya, tapi kita tidak mendapatkan kenikmatan dari apa yang kita makan oleh tubuh kita. Sama halnya ketika kita membaca puisi, kadang kita terlalu terburu-buru atau terlalu emosional terhadap puisi tersebut, tapi justru malah kita tidak menikmati puisi itu. Ruh kita tidak sampai menyentuh puisi itu. Jadi analogi itu sebetulnya bisa kita pakai untuk menjawab pertanyaan Mbak Firima. Karena sebetulnya intinya kontemplasi itu kan ke dalam. Kita tidak bisa menilai orang lain, tapi kontemplasi itu adalah kita menilai diri kita sendiri dan proses kita. Gitu. Terima kasih Mas Bayu. Ya, terima kasih Bu Nurma, Bu Irma, dan Pak Amin. Sebelum saya menyimpulkan, mungkin Bu Irma ingin bacakan puisinya, Kak? Saya tembak ini Bu di sini. Ya, suara saya. Iya, Bu Irma langsung baca puisi ya. Edelweiss. Menapa di pagi buta, di atas pasir berbisik, di antara deru angin, dingin, menerpa wajah. Sejenak ragu, suaraku keluh. Ku gapai tangan dingin, ku usap bibir bergetar. Ku pejam mata ini, terasa mengalir hangat. Sebaris kata rindumu tepat ke jantung. Biarkan Edelweiss itu menari di antara ilalang melambai. Wah, luar biasa. Terima kasih Bu Irma sudah membacakan, berkontemplasi dan berkatarsis bersama di akhir webinar kita sesi 1 pada kesempatan sore hari ini. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan informasi bahwa webinar series ini masih akan terus berlanjut dan sesi webinar sesi 2 akan kita laksanakan pada tanggal 18 Juni 2020 pada hari Kamis dengan waktu yang sama dengan tema pandemi dalam perspektif gender dan psikologi. Nah, ini menjadi materi yang mungkin cukup menggelitik buat peserta yang hadir pada kesempatan web series pada hari ini untuk juga mengikuti pada web series kedua hari Kamis mendatang. Nah, sebelumnya saya menyampaikan simpulan bahwa dalam konsep karya sastra dengan berbagai macam manfaat dan fungsinya, katarsis dan kontemplasi tidak akan pernah lepas dari pengarang. Dan bagaimana juga tidak akan lepas dari pembaca di dalam meresapi setiap karya yang dituliskan. Katarsis dan juga kontemplasi memberikan nilai-nilai pelajaran bagi kita penikmat karya sastra untuk senantiasa memperbaiki diri dan menjaga sikap serta memberikan nilai-nilai kebaikan kepada sesama. Saya ucapkan terima kasih kepada peserta webinar seri 1 pada kesempatan hari ini dan tentunya kepada ketiga pemateri. Saya tutup acara webinar seri pada kesempatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Pak Amin, makasih banyak Pak Amin. Matur suwun. Terima kasih. Terima kasih Pak Mas Amin, Amin. terima kasih. Mas Bu Amin. Irma. Sukses, sukses. Barangkali ada yang mau memperkenalkan lembaga atau komunitas Kata Mahakam. Jadi, kata Mahakam ini adalah